Salam Planter Indonesia. Di siang hari yang berbahagia ini kita akan mencoba menjelaskan berkaitan bagaimana pengukuran pH di tanah kita dengan cara yang sangat sederhana. Alat pH yang dulunya hanya dikenal di laboratorium, saat ini alat pH banyak dijual secara online. Pengukurannya baik dengan menggunakan yang sangat sederhana, misalnya dengan menggunakan lakmus yang hanya bisa menjelaskan adalah basa atau asam saja, kemudian pH meter, kemudian pH meter, ataupun kemudian yang kedua adalah pH paper. Jadi yang pertama yang bisa kita gunakan secara cepat adalah menggunakan pH meter yang dengan menggunakan dua indikator seperti ini. Di sini bisa kita melihatnya adalah berapa sih sebenarnya kelembabannya, kemudian berapa pH-nya dengan cara ditancapkan saja di lahan kita. Artinya bahwa kita jangan hanya pada yang permukaannya saja, tapi relatif lebih dalam lagi, sekitar 15 cm sampai segini kita tancapkan, maka akan kelihatan seberapa besar pH yang ada di lahan kita. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan pH meter dengan digital seperti ini. Ini off on-nya ada di atas. Ini kalau masalah harga, yang tadi ini harganya cuma sekitar, yang paling murah adalah 40.000. Kalau yang ini ada dua, yaitu adalah satu angka di belakang digitnya satu angka ataupun dua angka. Contohnya ini adalah dengan menggunakan dua angka yang harganya cuma 66.000 aja di Shopee. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan pH meter seperti ini, pH paper yang kita bisa membandingkan larutannya adalah dengan cara kita mengetahui pH-nya, apakah pH-nya adalah dari angka 0, angka 0 seperti yang ada di kertas ini, kemudian 1 sampai dengan 14. Kemudian di dalam sistem pengambilan sampel untuk penelusuran pH, maka kita harus membahasnya dulu. Yang pertama adalah sampelnya. Sampel yang ada ataupun contoh tanah yang kita ambil yang ada di lahan, kita harus memenuhi kriterianya. Lahan yang kita tanah yang kita ambil adalah bahwa misalnya ini ada bidang olah, misalnya ini adalah permukaan, maka kita akan melihatnya adalah jangan hanya diambil di permukaannya saja, tapi sampai dengan bidang olah sebanyak 30 cm misalnya kita ambil. Karena bahwa lahan tanah kita memiliki pH di permukaan sama di dalam dengan relatif yang berbeda, karena di situ ada asam yang dikeluarkan oleh akar yang nantinya akan berbeda jauh di antara permukaan dan di prakaranya. Pengukuran pH tanah yang kita ambil dari lapangan, maka kita bisa memasukkan ke dalam wadah seperti ini dengan menggunakan perbandingan sampelnya adalah 1:25 atau 1:15, 1:75 atau 1:10. Dimana ketika kita menggunakan 1:25, maka misalnya kita menggunakan tanahnya misalnya kurang lebih 10 gram, kemudian airnya adalah sekitar 25 ml. Kemudian air yang kita gunakan adalah bukan air sembarangan, tapi adalah air sebisa mungkin adalah air destilasi. Tapi kalau misalnya kita di rumah tidak punya destilasi, maka kita bisa menggunakan air AC, yang mana bahwa air AC ini memiliki pH yang relatif netral seperti air destilasi. Kandungannya juga relatif 0 bahwa ppm kandungan larutannya. Kemudian kita tambahkan misalnya ini perkiraan, misalnya anggap aja ini 2,5 gram, 25 gram, 10 gram tanah kita tambah dengan 25 ml air. Nah, kita tambahkan seperti ini, kemudian ditutup. Nah, kita tutup yang rapat. Dan kita bisa mungkin adalah kita kocok menjadi larutan tanah seperti ini. Nah, ketika kita kocok menggunakan larutan tanah ini seperti ini, maka kita akan lakukan penyaringan. Kalau misalnya kita nggak punya saringan, adalah kita tunggu dulu sampai dia benar-benar mengendap. Jangan kita mengukur dalam kondisi tanahnya masih ada, sehingga relatif susah kalau kita menggunakan pH meter jenis ini, ataupun kita menggunakan pH paper seperti ini. Lebih bagus kita tunggu sampai mengendap, ataupun misalnya sampai kita saring dengan menggunakan ini. Sebenarnya saringan kopi, kita saring beberapa lama.
Ini kita saring. Nah, ini lama-lama dia akan netes seperti ini, akan relatif lebih jernih dibandingkan yang tadi. Baru nanti air yang terhasil dari saringannya akan kita ukur dengan menggunakan pH meter. Kita tinggal celupkan saja pH meternya, maka akan kelihatan berapa pH-nya. Kalau seandainya menggunakan pH paper, maka tinggal dicelupkan saja pH papernya yang nanti akan kita cocokkan dengan parameter warna yang ada di kemasan pH paper itu sendiri. Yang menjadi catatan di sini adalah ketika kita menggunakan pH meter yang ini, maka setelah kita membeli, kita tidak bisa langsung menggunakannya. Namun harus dikalibrasi dulu dengan menggunakan larutan-larutan yang nanti sudah disediakan. Misalnya ada pH ini harus kita samakan dulu, di mana di sini adalah pH buffernya adalah misalnya 4, kemudian di sini adalah 6,86, maka kita harus paskan dulu. Kita celupkan kepada larutan. Di sini udah ada aturan mainnya, 250 ml air dicampur dengan larutan misalnya adalah 6,86, masukkan, kita aduk rata dan kita akan kalibrasi. Begitu dikalibrasi, maka bisa kita masukkan kalibrasi dengan cara di belakang sini ada ini, kita paskan saja. Kemudian para planter dan para petani semuanya, pengukuran pH ini caranya adalah misalnya ini bentar lagi ada yang harus hati-hati di dalam penggunaan pH meter ini. Di sini ada bola-bolanya yang berisi 0,1 HCl, ada asamnya yang nanti akan diterima. Nah, ini harus setelah memakainya harus kita bersihkan. Anggap saja sudah. Tolong tarik ini. Oke. Nah, misalnya ini adalah air yang terkumpul, tinggal kita masukkan saja pH-nya sampai benar-benar tercelup gelasnya. Ini sampai nanti dia tunggu stabil. Kita tidak bisa memberikan dia kesimpulan kalau memang belum stabil. Sampai dia benar-benar diam, nanti akan terbaca berarti berapa pH-nya sebenarnya. Nah, nanti kita biarkan dulu sampai dia memang benar-benar stabil. Kita tunggu sampai benar-benar stabil, maka itulah sebenarnya pH tanah yang ada di lapangan, di lahan kita. Oleh sebab itu para planter semuanya, inti dari pembicaraan ataupun penjelasan hari ini adalah bahwa jangan berpikir bahwa pengukuran pH pada lahan kita sekarang harus harus ke laboratorium, kemana, tidak. Intinya adalah kita pengen melihat dulu seberapa besar pH-nya yang nanti akan memberikan sebuah pemahaman bagi kita bagaimana penggunaan pupuknya. Apakah pupuknya misalnya kalau sudah pH-nya asam adalah hindari dengan menggunakan pupuk yang bereaksi asam. Misalnya sudah pH-nya 3 atau 4, maka hindari penggunaan ZA. Kemudian kita harus menggunakan pupuk-pupuk yang akan menaikkan pH, misalnya rock fosfat, tapi jangan menggunakan SP36 atau TSP. Kalau memang sudah asam, jangan ditambahi asam dengan pemberian pupuk yang akan bereaksi asam. Semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter semuanya. Inti dari masalah pH adalah masalah niat, bagaimana kita mengukurnya. Ayo kita usahakan, kita ukur pH berapa di lahan kita, sehingga akan memberikan gambaran pada kita bagaimana berbudidaya kelapa sawit dengan cara yang paling efektif, apalagi bicara tentang modal di dalam pemupukan kita. Semoga bermanfaat. Salam planter Indonesia.